Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan rancangan percobaan, gitu ya. Nah, ini saya gunakan beberapa slide dari IPB University. Langsung saja kita simak satu persatu, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan percobaan, gitu? Nah, jadi percobaan ini merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan data. Ini berbeda dengan teknik penarikan contoh. Eh, Pengertiannya adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membangkitkan data yang merupakan respon dari objek, individu, atau unit yang dikondisikan tertentu atau kita sering gunakan perlakuan gitu ya. Nah, jadi biasanya ini sering dipakai pada mahasiswa tingkat akhir gitu untuk melakukan pengambilan data, pengumpulan data untuk skripsi, tesis maupun disertasinya gitu pasti menggunakan rancangan percobaan. Adapun juga untuk di lingkup dunia kerja juga sering bagi mereka-mereka yang bergerak di bidang riset gitu, kemudian bergerak juga di bidang perkebunan gitu ya. Nah, biasanya perlakuan yang sering digunakan itu kalau di bidang pertanian adalah dosis pupuk, kemudian varietas, pestisida dan sebagainya. Akan ada banyak case-case tertentu gitu ya. Nah, coba kita berlanjut ke slide berikutnya. Apa saja yang menjadi perlakuan gitu. Yang menjadi perlakuan adalah metode atau prosedur yang akan diterapkan kepada unit percobaan. Kadang-kadang sederhana, kadang-kadang berupa kombinasi. Struktur perlakuannya tidak terstruktur, beberapa perlakuan baru dengan kontrol, semua kombinasi dua faktor, semua kombinasi dua faktor ditambah kontrol, ada juga semua kombinasi tiga faktor atau lebih gitu. Nah, yang penting dideskripsikan secara jelas perlakuan yang menjadi perhatian gitu. Kemudian perancangan percobaan itu merupakan suatu planning, suatu percobaan yang akan digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan dari penelitian. Mengapa ini perlu dirancang? Karena untuk mendapatkan penduga yang tidak bias, misal systematic error. Yang kedua, untuk meningkatkan ketelitian atau presisi kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan dapat digeneralisasi ke populasi target. Nah, artinya data yang didapatkan bisa menggiring kita ke kesimpulan yang valid gitu ya. Prinsip dasarnya adalah ada tiga. Yang pertama itu pengacakan, kemudian yang kedua pengulangan, dan yang ketiga adalah pengendalian lingkungan. Prinsip dasar percobaan yang pertama pengacakan. Setiap unit perlu memiliki peluang yang sama untuk diberikan suatu perlakuan. Mengapa perlu? Untuk menghindari yang pertama bias sistematik, bias seleksi, bias ketidaksengajaan, kecurangan oleh pelaksana percobaan. Bagaimana caranya? Ya, prinsip dasarnya kita gunakan ulangan penerapan perlakuan terhadap beberapa unit percobaan. Jika terlalu banyak ulangan, juga tidak baik, boros waktu dan uang. Jika terlalu sedikit, perbedaan antar perlakuan tertutupi oleh perbedaan antar unit percobaan. Untuk menduga galat percobaan, untuk menduga galat baku atau standar error dari rata perlakuan, untuk meningkatkan ketelitian atau presisi kesimpulan. Berapa jumlah ulangan? Minimal itu ada tiga. Minimal DB galatnya itu 15. Nah, gunakan formula yang ada. Ini sudah ada di panduan buku statistik rata-rata begitu. Nah, prinsip dasar percobaan ini salah satunya juga ada lokal kontrol atau pengendalian kondisi-kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi respon dari perlakuan. Nah, ini perlu dibuat strategi yang bisa meminimalisir adanya gangguan atau pengaruh lingkungan. Yang pertama, jika ada keheterogenan suatu percobaan, strateginya adalah dikelompokkan. Contohnya pada pemberian air irigasi di sawah, tentu antara blok yang di atas, yang dekat dengan sumber air, berbeda dengan blok yang di bawah. Blok yang di atas pasti mendapatkan air lebih dahulu gitu ya. Kemudian dia akan turun sampai ke blok yang di bawah berikutnya. Ini sudah ada pengaruh lingkungan. Nah, ini perlu dilakukan pengelompokan, tidak bisa dalam satu kelompok yang sama. Kemudian mengontrol pengaruh lingkungan sehingga pengaruhnya sekecil dan seragam mungkin. Yang terakhir ini menjadi peningkatan presisi kesimpulan. Ya, klasifikasi rancangannya apa saja? Nah, rancangan perlakuan ini berkaitan dengan kondisi apa yang akan diberikan terhadap unit-unit percobaan. Contohnya faktor tunggal, faktorial, split plot, dan yang lainnya.
rancangan lingkungan. Berikutnya juga ada berkaitan bagaimana perlakuan itu diterapkan pada unit-unit percobaan. Contohnya rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap atau rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin. Yang terakhir, rancangan pengukuran berkaitan dengan bagaimana respon unit percobaan diukur. Nah, pada video kali ini kita akan berfokus pada rancangan yang pertama, yaitu rancangan acak lengkap dengan menggunakan faktorial. Nah, kita tidak menggunakan faktor tunggal. Langsung saja kita bergeser ke RStudio-nya gitu ya. Karena selama video ini dan beberapa video sebelumnya kita akan berfokus pada software RStudio untuk melakukan komputasi atau melakukan perhitungan statistik secara lebih akurat gitu. Karena RStudio ini sudah sangat powerful sekali dan sudah masif digunakan untuk data science gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi referensi yang bagus gitu untuk teman-teman semuanya. Nah, ini sudah ada jendela RStudio-nya. Langsung saja kita ke script-nya gitu. Ada beberapa library yang harus kita aktifkan. Yang pertama dplyr, kemudian agricolae, dan yang terakhir ada ggplot. Agricolae ini yang berkaitan dengan fungsi statistik di akhir, seperti uji lanjut gitu ya. Nanti kita akan gunakan uji seperti uji beda nyata jujur atau beda nyata terkecil, atau tergantung nanti case-nya seperti apa. Yang penting adalah ini paket atau library yang harus kita punya gitu. Cara installnya gampang saja, tinggal menuju ke package, kemudian nanti install, dan ketikkan agricolae gitu. Nah, nanti akan ada, tinggal diinstal saja seperti itu. Langsung saja kita aktifkan fungsinya. Kemudian kita bisa input juga database-nya. Nah, seperti biasa kita akan gunakan database dari R gitu. Nah, silakan teman-teman bisa disesuaikan database-nya, bisa menggunakan database masing-masing terkait dengan penelitian yang sedang disusun. Nah, kita akan gunakan data plant growth gitu. Kita akan lihat data plant growth-nya seperti apa. Nah, jadi di data plant growth ini kita akan eh, berfokus pada berat sebenarnya sih ya. Ini bukan bukan tinggi tanamannya ya, tapi berat dari suatu perlakuan tertentu, atau kita bilang di sini grup. Ada kontrol, kemudian ada treatment satu, kemudian ada treatment 2. Nah, tentu di sini tidak dijelaskan secara spesifik dosisnya berapa gitu. Namun kita kelaskan saja menjadi kontrol, treatment satu dan treatment 2. Kemudian kita akan tampilkan tarafnya sama seperti tadi ya, maksudnya ada kontrol, treatment satu dan treatment 2. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan strip chart atau sebaran datanya. Scriptnya bisa dicontoh saja. Nah, ini sebarannya seperti ini. Untuk kontrol ini minimalnya ada sekitar 4,2 itu sampai 6,1 mungkin ya. Secara spesifik tidak kita lihat, ada di tabel ini bisa dilihat. Kemudian treatment 1 dan treatment 2 ini yang cukup signifikan, sepertinya dari grafik ini saja kita sudah melihat bahwasannya treatment 2 sepertinya memberikan eh, respon yang baik gitu. Kemudian kita bisa menampilkan juga untuk box plotnya. Nah, seperti ini. Untuk treatment satu ini ada outlier satu ya, tapi nggak apa-apa, kita coba asumsikan tidak ada gitu ya. Nah, terkait dengan rancangan acak lengkap faktorial ini, tentu kita akan menggunakan suatu model atau biasa kita kenal dengan analisis of variance atau analisa keragaman gitu ya. Nah, di sini sudah ada fungsinya yang bisa kita gunakan, tinggal ketikkan saja. Ini ada declare ya. Saya menuliskan fit.blend, artinya saya mendeklar bahwa fit.blend itu dibuat atas dasar rumus AOV-nya atau analisis of variance. Kemudian parameternya tadi ada weight, kemudian group gitu ya. Kita bisa lihat disesuaikan saja. Ada weight, ada group. Kemudian data, nama datanya apa? Nama datanya adalah plant crowd gitu. Langsung kita jalankan. Kemudian kita lihat seperti apa modelnya. Nah, jadi ini sudah ada modelnya, ada sum square-nya berapa, kemudian derajat bebasnya berapa gitu. Kita juga bisa melihat koefisiennya gitu. Nah, dari koefisien ini kita bisa melihat beberapa intercept-nya atau perlakuan kontrol, katakanlah begitu ya. Ini sebenarnya dia sudah bisa mendapatkan
berat sekitar 5,032. Sedangkan grup atau treatment 1 dia malah mengalami penurunan sebesar minus 0,371, sedangkan grup treatment 2 mengalami penambahan sekitar 0,494. Nah, ini sudah bisa kita asumsikan nih bahwasanya eh, treatment 2 memang cukup berpengaruh signifikan terhadap weight. Namun kita belum bisa memutuskan untuk sekarang, harus kita analisa lebih lanjut gitu. Nah, kita bisa gunakan data dummy atau contoh dari model ini bekerja seperti apa gitu ya, dengan mengetikkan dummy.coefficient, kemudian declare-nya apa tadi, fit.blend. Nah, ini yang maksud saya. Jika kontrolnya 0, maka treatmentnya sudah pasti berkurang menjadi 0, sorry, jika interceptnya ini 5,032 gitu ya, untuk kontrolnya kan 0, karena ini diasumsikan sebagai kontrol, kemudian ini treatment 1 minus, treatment 2 positif ke 0,494. Kita dapat menggunakan fungsi prediknya juga, seperti apa nanti hasilnya. Nah, kita tuliskan skripnya, kemudian kita jalankan fungsinya. Nah, jadi kalau misalkan kita asumsikan untuk kontrol dia penambahannya 5,032, kemudian treatment 1 perlakuan yang diberikan itu malah memberikan berat sebesar 4,661, mengalami penurunan daripada kontrol, dan treatment 3 meningkatkan berat menjadi 5,526. Nah, ini sebenarnya sudah kita bisa lihat nih bahwasanya treatment 2 ini treatment 1 ini yang kurang memberikan pengaruh baik, sedangkan yang paling optimum sepertinya treatment 2 yaitu di 5,526. Namun tentu saja ini masih asumsi pertama gitu ya. Kita harus pastikan lagi seperti apa hasilnya itu. Nah, kita bisa lihat untuk summary-nya. Nah, di summary ini kita akan melihat nilai p-value. Nah, inilah yang biasanya menjadi dasar kesimpulan dari suatu percobaan. Wah, ternyata percobaannya nggak signifikan, atau ternyata percobaannya mengalami bias yang cukup tinggi, error yang cukup tinggi. Ya, rata-rata sampai saat ini sih parameter yang cukup valid digunakan adalah standar nilai F-nya berapa, kemudian p-value-nya berapa. Nah, kalau p-value-nya kurang dari 5%, tentu dia sudah bermakna signifikan. Kalau kurang dari 1%, maka dia sudah bermakna sangat signifikan. Ini sudah ada keterangannya signifikan kodenya berapa gitu. Karena kita mendapatkan nilai 0,015, berarti kita ada di eh, atas 1% dan di bawah 5%, maka bintangnya 1 gitu ya. Dengan demikian, perlakuan yang kita berikan ini sebenarnya sudah memberikan pengaruh yang signifikan. Tinggal kita lihat nih, pengaruh mana atau perlakuan mana yang paling dominan gitu. Nah, nanti kita akan lihat ya, satu persatu gitu. Kemudian kita bisa lihat summary-nya juga. Nah, ini summary-nya ada UCF-nya berapa, BF-nya berapa gitu. Kemudian kita bisa melihat sebarannya, apakah dia termasuk sebaran normal atau tidak. Ini berguna untuk mengidentifikasi tadi kenapa p-value-nya itu tidak signifikan. Kalau signifikan, berarti logikanya sebaran yang kita miliki dari dataset itu termasuk sebaran yang normal. Aktifkan library-nya berupa car. Kemudian kita jalankan fungsinya dengan QQplot. Nah, ini seperti ini. Nah, artinya data kita cukup normal, walaupun tadi ada outlier 1 ya, tapi masih dikategorikan sebagai data yang normal gitu, tidak terlalu bias. Hampir semua titik berada tepat di garis lurus ini ya. Nah, ini yang menandakan data kita normal. Kemudian kita akan melihat nih, setelah hasil p-value-nya itu signifikan, tentu kita akan mengetahui notasinya. Ini yang biasa juga digunakan untuk menarik kesimpulan perlakuan mana yang mempunyai notasi A, B, B, dan sebagainya gitu. Nah, caranya adalah dengan menggunakan uji lanjut. Nah, di sini saya memilih uji lanjut HSD karena saya rasa uji HSD ini paling ya, the best ya. Artinya beda nyata jujur ini cukup akurat gitu dalam mendiskriminasi perlakuan itu. Nah, uji HSD ini bisa dijalankan dengan library yang di atas tadi, yaitu library Agricola gitu. Jadi harus dipastikan itu sudah terinstall. Nah, kita jalankan saja nanti. Ini kita lihat dulu secara basic seperti apa.
Nah, ini sudah ada data reportnya. Kemudian kita juga bisa melihat plotnya atau kurvanya. Nah, ini mereka coba membandingkan treatment satu dengan kontrol, sebarannya batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa, kemudian treatment 2 dengan kontrol, treatment 2 dengan treatment satu. Nah, dari sini juga sudah terlihat nih, mana yang lebih dominan gitu. Untuk memudahkan, kita gunakan notasi saja pada uji lanjut ini. Caranya adalah menggunakan fungsi hst.test, kemudian rumus analisis of variasnya. Nah, tinggal kita inputkan parameternya apa. Karena kita gunakan grup, perlakuan ini eh, ter apa ya, bisa dibilang tergolong dalam kolom grup gitu ya, sehingga kita declarekan di sini. Kita jalankan. Nah, sudah kelihatan hasilnya teman-teman. Jadi untuk notasi yang A itu memang seperti dugaan kita di awal bahwa treatment 2 ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan, bahkan paling signifikan dibandingkan dengan pengaruh treatment 1 gitu, yang malah memberikan efek negatif. Paling tidak dalam sebuah rancangan percobaan memang kita harus membuat sebuah asumsi atau membuat hipotesis gitu ya. H0-nya seperti apa, Pak? H0 biasanya tidak ada perlakuan yang memberikan pengaruh signifikan. Kalau H1 biasanya paling tidak ada satu sepasang pengaruh yang mempunyai hasil yang signifikan gitu. Nah, dari sini kita juga sudah bisa melihat hasilnya. Sehingga dengan demikian percobaan yang kita lakukan mempunyai sebaran yang normal, kemudian datanya signifikan, p-value-nya bagus gitu, dan secara notasi kita sudah bisa mengerti dan sudah bisa mengetahui bahwa treatment 2 adalah perlakuan yang paling efektif terhadap penambahan berat dari tanaman tertentu gitu ya. Kita tidak tahu spesifik tanamannya apa. Namun sekali lagi data ini bisa di-adjust sesuai dengan data masing-masing teman-teman. Kira-kira begitu dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.